selamat pagi adik-adik. Senang berjumpa kembali dalam sekolah minggu online kelas besar hari ini. Kak Yuni sungguh merasakan kerinduan yang mendalam setelah lama kita tidak berjumpa. Adik-adik, tak terasa kita sudah 1 tahun lebih melalui pandemik ini. Dan luar biasa akan pertolongan Tuhan. Tuhan itu begitu baik. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan itu telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan sudah selayaknya lah untuk kita berterima kasih kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang begitu mengasihi Dia. Karena Allah sendiri sudah mengasihi kita. Yuk kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu di sepanjang hidupku. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini kami adakan syukur bagimu. Kita sudah berterima kasih melalui pujian. Saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mengikuti ibadah ini. Kita mempersiapkan hati, tubuh kita, pikiran kita, seluruh indera kita yang kita punya. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami datang Tuhan untuk bersyukur kepadamu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan-Mu selama pandemik ini Tuhan, yang tidak terasa sudah 1 tahun lebih. Kami tidak dapat membayangkan jikalau Engkau tidak menolong kami Tuhan. Banyak hal yang seringkali setiap kami takutkan, tapi Kau senantiasa menolong dan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik, Kau begitu Allah yang luar biasa. Kau Allah yang hidup yang boleh kami punyai. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, jikalau di waktu ini setiap kami akan mengikuti ibadah, tolong Tuhan, Kau buka mata hati kami, Kau mau buka mata badaniah kami, pikiran kami, jiwa kami untuk boleh tertuju padamu saja. Berkati ya Bapa waktu ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami boleh mendapatkan kabar baik yang begitu kami rindukan dalam kurun waktu seminggu terakhir ini. Tolong Tuhan beracaralah dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Dan kami juga mohon ampun Tuhan atas dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja, melalui pikiran dan perkataan dan perbuatan kami. Terpujilah Engkau ya Kristus, hanya kepadamu saja kami serahkan dan kami panjatkan doa ini. Amin. Adik-adik, luar biasa kita sudah boleh berterima kasih kepada Tuhan. Dan kita menyatakan bahwa Tuhan itu baik, sungguh luar biasa Tuhan itu baik. Banyak sekali orang di luar sana baik kepada kita, itu pasti ada maunya. Tapi Tuhan itu gak pernah ada maunya kepada kita. Karena Tuhan sendiri sudah memberikan apa yang kita inginkan. Yuk kita nyanyikan lagu God is Good. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. I love Him
Adik-adik, kita nyadar gak sih kalau betul-betul Tuhan itu baik? Kadang itu seringkali hanya dari ucapan semata, tapi kita kurang untuk bisa mengimani dan meyakininya. Tapi kita mau belajar hari ini bahwa betul-betul Tuhan itu baik. Dan oleh karena itu kita sebagai anak-anaknya sudah selayaknya menyenangkan hati Tuhan yang sudah begitu baik. Dan kita mau betul-betul boleh menjadi anak Tuhan yang mau terus dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau menjalin persahabatan yang baik dengan Tuhan. Jangan hanya ada maunya aja baru datang ke Tuhan. Terutama ya untuk adik-adik yang kelas 6, untuk di hari Senin nanti akan ujian. Kayuni berharap bukan hanya karena di saat ujian kalian betul-betul menjadi anak yang taat, yang takut akan Tuhan. Tapi selama hidup kalian. Dan juga jangan lupa menjaga kesehatan, mengatur waktu belajar dan bermain. Sehingga nanti pada saat ujian adik-adik dalam keadaan sehat, dalam keadaan prima, sehingga adik-adik dapat menjawab setiap soal-soal ujian dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik pada saat kelulusan nantinya untuk ke jenjang selanjutnya. Mari adik-adik kita menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita sudah betul-betul bersuka cita, Hosana, Hosana. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan kita yang sudah ke surga. Adik-adik, kita mau betul-betul mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kabar baik. Seringkali ya, lama ya, sekolah minggu kapan ya kita akan bisa onsite. Doakan terus adik-adik, doakan terus supaya Indonesia ini bisa bebas dari corona. Sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam kelas-kelas sekolah minggu. Oleh karenanya kita mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Cinde. Kita mau menyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Selamat pagi adik-adik, jumpa kembali dengan Kak Cinde pada kelas sekolah minggu online pada hari ini. Sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa.
Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan, hari ini kami bersyukur kami masih bisa bersekutu, memuji Tuhan, terlebih mendengarkan firman-Mu di sekolah minggu walaupun melalui media daring. Bapa di surga, berkati Kak Jinde yang akan menyampaikan firman, berkati adik-adik di rumah yang akan mendengarkan. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menjaga hati kami, supaya kami bisa fokus Tuhan mendengarkan firman-Mu, dan Engkau juga berkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pernahkah kalian mendengar satu pepatah atau kata bijak mengatakan, hasil tidak pernah mengkhianati usaha? Artinya apa? Jika kita berjuang, kita berusaha keras, maka kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Hal ini benar, tapi jangan lupa bahwa hasil yang kita dapatkan itu pun tidak akan terjadi jika tidak ada Tuhan yang campur tangan di dalamnya. Tema kita hari ini adalah Tuhan menyediakan. Bacaan diambil dari Yohanes 21 ayat 1-14. Kita akan membacanya secara bertahap ya adik. Yang pertama kita akan membaca Yohanes 21 ayat 1-3. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Adik-adik, Petrus mengajak teman-temannya kembali mencari ikan. Karena mereka berpikir tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan setelah Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama mereka. Karena memang latar belakang pekerjaan mereka adalah nelayan. Dulu Tuhan Yesus pernah berkata bahwa mereka akan menjadi penjala manusia. Tetapi sekarang, bagaimana mau menjala manusia kalau tidak ada Tuhan Yesus, pikir mereka. Tuhan Yesus pernah melatih mereka dengan mengutus mereka ke beberapa desa dan kota untuk memberitakan Injil. Tetapi sekarang tidak ada Tuhan Yesus. Bagaimana melakukannya? Para murid ini berpikir tidak ada lagi yang dapat diharapkan. Tuhan Yesus memang sudah bangkit, tetapi saat ini dia tidak bersama-sama mereka lagi. Seperti dulu. Apakah ini artinya Tuhan Yesus tidak memperhatikan dan peduli lagi sama mereka? Mari kita lanjutkan bacaan kita. Di ayat 4-6. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan jalannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, jadi ada yang menarik pagi itu. Sepulang mencari ikan semalam-malaman dan tidak dapat apa-apa, mereka dikejutkan dengan seseorang yang berdiri di pinggir pantai dan berseru, "Hai anak-anakku, adakah lauk pauk?" Mereka spontan menjawab, "Tidak ada," karena mereka memang tidak mendapatkan apa-apa. Lalu orang itu berkata lagi, "Tebarkanlah jalamu di kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka melakukannya dan mereka terkejut. Ternyata ada banyak ikan yang tertangkap di jala itu. Sampai-sampai jala itu tidak dapat ditarik karena banyaknya ikan. Lalu, apa yang kemudian terjadi adik-adik? Kita lanjutkan bacanya ya. Di ayat 7-9.
Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Menyadari keajaiban itu, Yohanes tahu siapa yang ada di pantai tersebut. Ia berseru, "Itu Tuhan." Dan spontan, Petrus langsung memakai baju dan terjun menuju pantai. Dan setibanya di pantai, Petrus pun terkesima karena Tuhan Yesus sudah menyediakan sarapan bagi mereka. Ada roti dan ikan bakar. Nah, seketika itu juga Petrus menyadari bahwa Tuhan Yesus ternyata tetap memperhatikan dan peduli akan kebutuhan mereka. Walau ia sudah tidak bersama-sama lagi dengan mereka. Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya. Ia mau agar murid-muridnya tetap yakin bahwa ia juga memperhatikan keperluan mereka. Adik-adik, terakhir kita akan baca dari ayat ke-10 sampai 14 ya. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara para murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketika kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun melupakan atau membiarkan anak-anaknya. Dia tahu apa yang menjadi keperluan kita karena dia mengasihi kita. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya kala itu. Oleh karena itu adik-adik, kita harus yakin dan percaya bahwa walaupun Tuhan tidak bersama-sama dengan kita secara fisik, Dia tetap menyediakan keperluan kita dengan berbagai cara. Misalnya seperti orang tua kita, dengan memberikan pekerjaan, memberkati mereka dengan rezeki yang cukup, sehingga kita bisa makan, kita sehat, kita bisa bersekolah. Juga bisa melalui orang lain yang ada di sekitar kita. Misalnya berupa hadiah atau penghargaan atas apa yang sudah kita lakukan. Dan masih banyak lagi. Tuhan menyediakan. Untuk itu, adik-adik, marilah dengan iman dan percaya kita tetap ingat bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Yang kedua, bersyukur senantiasa kepada Tuhan Yesus atas segala berkat-Nya dalam kehidupan kita. Adik-adik, selamat menikmati penyertaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 19. "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Amin. Adik-adik, setelah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kini saatnya kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan. Adik-adik dapat memasukkan persembahan ke dalam kotak yang adik-adik persiapkan. Dan dapat memberikannya ke gereja suatu saat nanti jika
sekolah minggu sudah dilakukan di gedung gereja. Atau adik-adik dapat meminta tolong kepada papa atau mama untuk transfer ke nomor rekening di bawah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini Tuhan kami mau menaikkan persembahan kami. Biarlah itu menjadi persembahan yang harum Tuhan dan bisa menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu. Bapa di surga, hari ini kami diingatkan akan penyertaan Tuhan pada murid-muridnya. Bahwa Tuhan mencukupkan segala kebutuhan yang mereka butuhkan. Tuhan, kami yakin dan kami percaya bahwa Engkau selalu memenuhi kebutuhan kami sebelum kami memintanya. Bapa di surga, biarlah firman ini tertanam di hati kami. Dan kami tahu bahwa ke depan harapan kami hanya pada Tuhan. Dan Tuhan yang akan menjaga kami. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.